What's up? Welcome back to channel Beat the Movie. Seperti biasa, secuil kata, tak ada yang lebih berat bagi kita dari sebuah pengkhianatan. Maka dari itu jangan lakukan pengkhianatan terhadap komitmen yang telah kita sepakati. Inilah alur cerita film yang berjudul Fighting for the Motherland. Film ini menceritakan kisah nyata di mana seorang pendekar pedang dari pedesaan melawan para penjajah dinasti dengan pasukan ala kadarnya, yang dimana mereka harus menghancurkan kekuatan ribuan pasukan yang dikarenakan terjadi pengkhianatan oleh penguasa dinasti untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Skuy, kita langsung saja ke alur ceritanya. Boom. Kisah dengan diperlihatkan dengan terjadinya peperangan yang sudah banyak memakan korban. Peperangan itu yang berada di sebuah desa wilayah dinasti Song, yang dimana para pasukan dinasti Jin membantai semua orang-orang di dinasti tersebut. Yang dimana dinasti Jin dipimpin oleh Wayan Basu, dia sengaja untuk memusnahkan dinasti Song untuk memperluas wilayah kekuasaannya di dataran tengah. Kini kita bisa lihat terjadi penderitaan dan kematian rakyat, namun cerita gak cukup sampai di sini karena pasukan sipil di berbagai wilayah mulai bangkit dan melawan. Scene berlanjut, kita berfokus kepada seorang pendekar, dia yang bernama Shinji. Kini dia seorang diri mencari kekasihnya, dengan tiba-tiba saja dia diserang oleh para pasukan dinasti Jin, dia terkena tombak. Namun tak lama kemudian datang rekannya yang bernama Long Tu dengan cepat membantu Shinji hingga dia pun selamat. Lalu Shinji menanyakan perihal rekan lainnya dan kekasihnya. Long Tu menjawab bahwasanya dia tidak tahu karena kalang kabut banyaknya pasukan Jin. Setelah itu mereka mendengar teriakan, lalu mereka menghampirinya. Cerita berpindah diperlihatkan pasukan Jin menyandra dan akan melakukan pembantaian pasukan Song. Dari sekian banyaknya pasukan Song yang bertempur, hanya tinggal beberapa orang saja yang masih selamat. Dengan dieksekusi satu persatu oleh para pasukan dari dinasti Jin yang sangat terkenal dengan kekejaman dan biadab, membunuh siapa saja yang melawan mereka. Kini yang memimpin peperangan saat ini dia berbadan semok yang bernama Erbu, ketua dari kelompok pasukan dari dinasti Jin, yang dimana dia sedang menanyakan nama wanita tersebut, yang ternyata wanita tersebut bernama Sung Ho, kekasihnya Shinji yang masih hidup, dengan bersama adiknya yang bernama Liang Ho. Saat itu Sung Ho meludahi Erbu, namun Erbu marah besar dengan menggiwing seperti kucing hingga adiknya tidak terima dan memohon untuk tidak membegal kakaknya. Erbu pun menghiraukan dengan membawa pedang dan mendekati Sung Ho. Tapi tak berselang lama saat eksekusi akan dilakukan, Shinji dan Long Tu datang dan langsung menyerang mereka satu persatu sampai anak buahnya tumbang. Setelah itu Shinji membuka tali yang terikat di tangan kekasihnya, lalu memberitahu untuk membebaskan yang lainnya. Terjadilah pertarungan Shinji dan Erbu, yang dimana kecil-kecil cabai rawit mengalahkan Erbu yang semok. Bersamaan dengan Long Tu dan Sung Ho, mereka bertarung dengan anak buah Erbu dan membebaskan beberapa rekannya. Di saat Erbu melihat itu semua hingga dia merasakan akan kalah, dia pun mencoba untuk melarikan diri dengan menggunakan kudanya. Hingga Sung Ho yang menyadari hal itu, dia pun mengejarnya dan mencari posisi untuk membidik dengan panah miliknya. Dengan tembakan yang indah, dia berhasil mengenai badan Erbu, tapi Erbu masih bisa melawan dengan membawa sebuah tombak yang akan menusukkannya ke Sung Ho. Namun sangat membagongkan karena sang adik yang cupu tapi mempunyai jiwa yang besar yang terkena tombak tersebut, bertujuan untuk menyelamatkan sang kakak tercinta.
Tetapi dengan Erbu pun bisa meloloskan diri. Dan akhirnya sang adik pun tewas dengan jeritan tangisan Sung Ho yang sangat menyakitkan. Lalu mereka semua melakukan kremasi kematiannya, hingga mereka semua berjanji akan membalaskan dendam kematian adik Sung Ho dan yang lainnya. Kini Shinji menyarankan untuk pergi ke kota Tian, yang dimana itu adalah wilayah yang belum dikuasai oleh dinasti Jin. Dan sejak saat itu Shinji berjanji akan melawan dinasti Jin untuk melindungi dinasti Song. Widih, buedan. Rencana dia saat ini adalah mengumpulkan pasukan sebanyak mungkin dengan menggabungkan pasukan untuk bisa menyerang balik serangan para penguasa yang ingin membangun kekaisaran, karena di zamannya semua wilayah daratan terbagi-bagi kekuasaan kerajaan. Namun kini mereka terpecah belah karena terjadi pemberontakan demi merebut kekuasaan dinasti Song, dengan banyak para penguasa yang ingin membangun kekaisaran baru di daratan Tiongkok. Kemudian Shin berpindah di markas Jin dengan Erbu yang terluka parah akibat terkena panah amarah. Cuaks. Dengan dibantu bawahannya, dia pun langsung menghadap kepada sang adipati yang bernama Wayan Basu. Hingga Wayan Basu bercerita pada zaman dulu ketika seorang jenderal perang mengalami kekalahan, maka dia akan dihukum mati di sini. Namun Erbu meminta sebelum dia dihukum mati, dia ingin membunuh Shinji terlebih dahulu, agar kematiannya bisa lebih tenang, ungkapnya. Lalu sang adipati pun mengabulkan permintaan terakhirnya dan menunda hukuman mati untuk Erbu. Sebelum lanjut, saya mau kasih tahu kepada kalian semua, cerita dalam film ini adalah cerita kisah nyata yang sebenarnya. Ketika seorang pemimpin perang pulang dengan membawa kekalahan, maka pemimpin perang tersebut akan dihukum mati, dikarenakan hina bagi mereka. Dengan prinsip peperangan pada zaman dulu memilih menang atau mati. Kalau sekarang kan peperangan gara-gara capres. Maaf, lanjut. Setelah itu adipati memanggil anaknya yang bernama Cheng Mei. Dia adalah pemimpin tertinggi dari pasukan perang dinasti Jin. Wayan Basu menanyakan perihal tentang Shinji yang ternyata dia adalah cucu dari Shijan, penjabat dinasti Song yang sangat terkenal. Lalu Cheng Mei meminta kepada ayahnya untuk turun langsung dan mencari keberadaan Shinji, namun sang ayah melarangnya karena bukan waktu yang tepat untuk menyerang kembali, dikarenakan pasukannya sudah banyak yang tewas. Keesokan harinya Shinji dan rekannya telah sampai di kota Tian. Dia ingin menemui teman lamanya yang bernama Jiarui. Dia merupakan wakil komandan. Sementara kita diperlihatkan dengan Jiarui dan komandan Gengjing duduk satu meja dan membicarakan rencana selanjutnya, yang dimana Gengjing akan ikut berperang melawan dinasti Jin. Namun Jiarui membantah dan menolaknya. Ditakutkan pasukannya kalah karena pasukan dinasti Jin sangat banyak dan pasokan makanan mereka yang sangat sedikit. Hingga mereka pun berdebat dan Gengjing tidak sengaja menyenggol Jiarui sampai tikus rup. Tak lama setelah itu datang anak buahnya melaporkan bahwasanya di luar ada yang mencari Jiarui yang bernama Shinji. Jiarui pun terkejut dan melihatnya keluar dan menemui Shinji. Lalu Shinji sendiri mengatakan bahwa dia ingin membebaskan desanya dari penjajah dinasti Jin. Dia merasa butuh banyak pasukan untuk bisa mengalahkan dinasti Jin dan meminta untuk bergabung dengan pasukan komandan Jiarui. Namun Jiarui menolaknya dan sangat mustahil baginya Shinji bisa untuk mengalahkan pasukan Jin yang sangat banyak. Dia pun tidak mau ikut campur dan tidak mau para pasukannya akan mati sia-sia. Dia juga mengatakan walaupun mereka menggabungkan para pasukan, jumlah mereka masih sangat jauh dengan kekuatan dari dinasti Jin. Dan Jiarui mengatakan kepada Shinji bahwa para pasukan Jin dengan 5.000 pasukan sedang menuju perjalanan ke kota tersebut. Lalu Jiarui menantang dan meremehkan Shinji untuk berperang dan dia akan kasih pasukan sejumlah 800 orang. Kalau Shinji berhasil akan diperbolehkan bergabung masuk ke kota tersebut. Tetapi dengan edannya Shinji mengatakan dia butuh 500 orang saja, dia pun pergi sambil tersenyum. Singkat cerita, keesokan harinya saat pasukan Jin di perjalanan menuju kota dengan membawa 5.000 pasukan yang terpecah berbagi wilayah, tetapi yang dimana beberapa wilayah yang sudah dikuasainya yang belum mereka kuasai, yaitu kota Tai'an
yang dikuasai oleh Jiarui dan Gengjing. Di sini rencana penyerangan meskipun kalah jumlah, namun dengan Shinji membuat rencana strategi perang sangat edan dan cerdas. Saat ini setelah mereka mengetahui bahwa pasukan dari dinasti Jin kini sudah terpecah di bagi wilayah, otomatis pasukan dari dinasti Jin berkurang. Tak lama setelah itu dengan aba-aba dari Shinji, serangan pun dimulai dengan tembakan bola api. Cerita di tengah peperangan, Shinji dan pasukannya terdesak karena tembakan peluru panah, namun kolaborasi indah antara Shinji dan Long Tu hingga jenderal dari pasukan Jin mudah dikalahkan. Dan mereka pun kembali ke kota Tian merayakan dengan minum-minuman yang bikin memabukkan, yaitu Hammer. Tidak lama setelah itu Komandan Gengjing mengumumkan Shinji untuk menjadi panglima perang dari pasukan perang kota Tian. Tetapi salah satu jenderal yang bernama Zhang Guo, dia tidak setuju atas keputusan Gengjing mengangkat Shinji menjadi pemimpin perang. Singkat cerita, setelah melakukan meeting, bahasa kerennya, mereka mulai menyerang wilayah-wilayah yang dikuasai dari dinasti Jin. Dengan penuh perjuangan, akhirnya mereka berhasil merebut kembali 4 wilayah yang dikuasai dinasti Jin. Meskipun mereka menaklukkannya dengan hanya memiliki pasukan yang sedikit, tapi dengan semangat juang yang luar biasa dan strategi perang gak ada obat, akhirnya mereka bisa merebut kembali wilayah tersebut. Beralih cerita di tempat Wayan Basu, dia mengetahui penyerangan yang dilakukan oleh Shinji, namun dia berencana untuk menggabungkan kembali pasukan dari 3 wilayah untuk bersiap menghadapi peperangan besar-besaran. Mereka juga mempunyai rencana lain, mereka tidak akan langsung menyerahkan kota Tai'an. Di sini mereka justru akan memanfaatkan orang dalam dari kelompok kota Tai'an itu sendiri. Hingga sampai saat ini belum diketahui siapa orang dalam yang dimaksud. Mungkin teman-teman bisa menebaknya. Lanjut, scene berpindah ke kota Tai'an. Komandan Gengjing mengetahui dinasti Jin akan menarik semua pasukannya dan pasti akan menyerang kotanya. Mereka harus mencari bantuan karena tidak mungkin dengan pasukan yang ada bisa mengalahkan jumlah pasukan dari dinasti Jin yang sangat banyak. Kemudian Shinji punya rencana untuk menemui sang kaisar dari dinasti Song untuk meminta bantuan, dan dia juga akan memberitahukan rencananya yang akan melawan dinasti Jin. Setelah itu Shinji, Sung Ho, dan Long Tu pergi ke dinasti Song. Seketika mereka bertiga sampai di sana dengan para menteri mengenai pemberontakan dinasti Jin di wilayah utara, yaitu di kota Tai'an. Kerajaan masih menyusun rencana untuk melakukan tindakan selanjutnya. Pihak kerajaan tidak mau gegabah dalam peperangan tersebut karena jika pihak kerajaan sampai kalah maka dinasti Song akan runtuh. Lalu beberapa saat kemudian Shinji diperbolehkan masuk dan melaporkan semua kejadian di kota Tai'an kepada sang kaisar. Lalu Shinji mengatakan mereka dari kelompok pasukan kecil kini berhasil merebut beberapa wilayah di kota Tai'an. Hingga sang kaisar yang mendengar informasi tersebut cengang dan percaya dan mengetahui rencana mulia Shinji. Lalu dia setuju dan memberikan izin kepada Shinji untuk berperang melawan dinasti Jin, dan kaisar akan mengerahkan bantuan pasukan untuk melawan dinasti Jin. Setelah Shinji mendapatkan mandat dari kaisar, lalu mereka bertiga pun kembali ke kota Tai'an. Singkat cerita, sesampai di sana keadaan berubah hening, tidak seperti biasanya. Di saat gerbang dibuka, para pasukan berteriak-teriak bahwa Shinji sudah kembali, namun Shinji heran dan mencurigai yang terjadi. Yang tadi sangka Komandan Gengjing sudah meninggal dikarenakan dibunuh oleh si bangsat Zhang Guo. Sudah kita duga ya guys, si monyong ternyata orang dalam tersebut. Lanjut, dia memilih mengkhianati saudaranya sendiri demi hanya untuk kekuasaan yang akan dijanjikan oleh Wayan Basu untuk dirinya. Kan tolol. Keesokan paginya Shinji dengan penuh dendam bertekad akan membalaskan dendamnya mencari Zhang Guo ke markas dinasti Jin seorang diri. Tentunya ini sesuatu hal yang sangat membagongkan, yang artinya merupakan sesuatu lebih kepada misi bunuh diri
Buakar. Lanjut, tadi duga Sung Ho, Long Tu dan para pasukan mencoba untuk menghadangnya hingga Sung Ho melarangnya, namun Shinji bersikeras sudah tidak ada yang bisa menghalanginya. Karena dia mengatakan ini lebih kepada urusan balas dendam kepada Jang Guo, namun para pasukan berteriak memutuskan akan ikut bersama Shinji. Walaupun Shinji melarangnya, apapun yang akan terjadi mereka akan selalu menghadapi bersama. Buaedan, guys. Tak lama mereka pun pergi untuk berperang. Cerita beralih di markas dinasti Jin. Wayan Basu berorasi untuk para anggota DPR. Maaf, bukan itu, lanjut. Untuk menyemangati para pasukannya untuk menyerang dinasti Song. Setelah itu Qing Mei memanggil Jang Guo yang akan dilantik menjadi salah satu menteri dari dinasti Jin. Namun tak berselang lama mereka tak menduga kalau Shinji dan para pasukannya menyerang ke markasnya. Seperti biasa, dengan strategi cerdasnya dari pasukan Shinji yang dipimpin oleh Long Tu mengalihkan para pasukan Jin agar mereka menyerang jauh dari markasnya. Bertujuan agar beberapa pasukan yang dipimpin oleh Shinji bisa masuk dan menyerang markas Jin. Dengan melemparkan minyak ke area markas Jin, lalu Sung Ho menembakkan panah api hingga markas tersebut terbakar dan benteng pertahanannya jebol. Sampai mereka pun bisa masuk dan peperangan pun dimulai. Di saat peperangan terjadi, Shinji mengejar Jang Guo yang kabur ketakutan, namun Shinji dihadang oleh Qing Mei. Hingga Sung Ho pun turun tangan membantu Shinji dan menyuruhnya untuk terus mengejar Jang Guo. Sedangkan Sung Ho akan menghadapi Qing Mei. Mereka berdua pun bertarung dan dimenangkan oleh Sung Ho. Cerita ke Shinji, kini dia pun berhasil menemukan Jang Guo dengan menghajarnya dengan tangan kosong. Bam! Mampus. Seketika Shinji berhasil dan akan membawa Jang Guo untuk pergi. Akan tetapi kini mereka semua sudah terkepung oleh pasukan pemanah dari pasukan Jin. Lalu Wayan Basu menawarkan kepada Shinji untuk menyerah dan mengajaknya untuk bergabung dalam kekuasaannya. Tetapi tidak semudah itu, Ferguson. Shinji menolaknya. Dia bersama yang lainnya akan tetap melawan meskipun harus mati. Sugoi. Lanjut. Tak lama sampai titik darah penghabisan, ribuan anak panah pun bersarang di badan mereka semua. Dan dengan membagongkan, Sung Ho yang tidak terkena malah menyelamatkan Shinji hingga dia pun tertembak dan meninggoy. Hingga Shinji murka kepada Wayan Basu dengan sisa kekuatannya terus melawan dan membunuh para pasukan musuh. Lalu Wayan Basu ketakutan dan melarikan diri. Namun tetapi tidak disangka Shinji yang sudah tidak berdaya selalu dihadang musuh dan mengambil tombaknya dan melemparkannya ke Wayan Basu hingga dia pun modar mengenaskan. Di saat bersamaan itu Long Tu membantu Shinji agar cepat-cepat membawa pergi Jang Guo, sampai dia pun mengorbankan dirinya menghadang para pasukan Jin yang banyak hingga dia pun tewas. Sahabat luar biasa, guys. Lanjut. Kini pengorbanannya tidak sia-sia. Setelah itu Shinji berhasil membawa Jang Guo dengan kudanya dan dia pun selamat dari kejaran pasukan Jin. Beberapa saat kemudian ribuan pasukan dari dinasti Song akhirnya datang dan berhasil mengusir penjajah dari dinasti Jin. Sedangkan si pengkhianat Jang Guo dihukum penggal sebagai persembahan terhadap geng Jin. Akhir cerita, lalu Sing Ho, Long Tu dan beberapa prajurit telah gugur. Ending yang sangat membagongkan. Tamat. Tetapi kita ambil hikmahnya saja dari isi ceritanya, karena film ini dibuat berdasarkan kisah nyata untuk mengenang para pahlawan atau pejuang yang sudah gugur. Seperti pahlawan Indonesia bukan dengan senjata pedang, melainkan hanya sebuah bambu runcing. Akhir kata, maaf bila ada salah kata. Gue Max, terima kasih sudah meluangkan waktunya dan boom, wassalam.